Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengedit video pada aplikasi KineMaster. KineMaster merupakan salah satu editorial video yang terpopuler saat ini karena banyak dipakai oleh para YouTuber. Alasannya karena aplikasi ini jauh lebih praktis dan murah. Baik, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum mengedit video di aplikasi KineMaster? Tentu yang paling pertama adalah kita melakukan proses syuting dulu atau pengambilan video yang akan kita edit nanti di aplikasi ini. Kemudian kita membuka aplikasi KineMaster. Kemudian kita mulai memasukkan membuka proyeknya, memasukkan video, memotong video, menambahkan suara atau background di video atau gambar yang akan kita edit, mengubah teksnya, membuat transisi, dan paling akhir kalau sudah selesai kita export dan kita upload ke YouTube. Baik, kita langsung mulai saja masuk membuat proyek. Pertama kita memilih proyek yang ini, yang kosong, proyek kosong ya. Kemudian kita memasukkan gambar. Kita ambil dari jadi sebelum masukkan video, kalau saya ingin masukkan gambar dulu supaya lebih menarik videonya nanti. Saya akan masukkan judul dari masukkan gambar yang merupakan judul dari video saya seperti ini. Setelah itu baru masuk ke bagian video. Jadi semuanya diambil di bagian galeri HP Android masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin mengambil video yang ini, merupakan video pembelajaran yang saya pilih, dan saya ingin mengakhiri videonya dengan menampilkan gambar saya seperti ini. Baik, kalau dirasa cukup, kita memilih tanda centang di bagian sudut kanan atas seperti ini. Dan mulailah kita akan mengedit video maupun gambar yang ada di room KineMaster ini. Yang pertama saya ingin menginsertkan suara atau background. Cara memasukkan suara atau background adalah kita memilih kata audio seperti ini. Kemudian silahkan dipilih background atau suara musik yang Bapak Ibu sukai. Kalau saya suka yang musik ceria atau yang happy-happy, sehingga saya memilih background yang terlewatkan ya, mungkin no copyrights ya, yang ini ya. Kalau sudah yakin ini yang diinginkan, kita pilih dan tekan kode plus yang ada seperti itu, dan sudah akan masuk ke layar kita. Lalu dipilih tanda centang di bagian kanan atas, kita uji. Oh, rupanya salah, saya bukan menginginkan musik ini, jadi kalau ingin diubah gampang, cukup ini dihapus saja seperti ini. Kemudian kita kembali masuk ke audio. Oke, rupanya yang ini ya, yang heavy live. Yang ini yang I like, because I like happy. Yap, ini jauh lebih enak didengar ya. Baik, selanjutnya kalau ingin memotong sound tadi, kita cukup mencet seperti ini, kemudian kita pilih menu pangkas atau bagi, kemudian ambil bagi di play ahead. Tujuannya agar suara saya yang nanti pada saat menampilkan video pembelajaran itu terdengar lebih besar dibandingkan musiknya. Kita pilih tanda centang. Jadi tujuan di cut audionya untuk itu. Jadi di audio atau suara background yang di bagian video saya akan kecilkan. Cara mengecilkan volumenya ya cukup seperti ini. Saya ingin menurunkan ke 10% saja atau 12% ya, 11% boleh.
Oke. Oke, jadi suara saya lebih besar dibandingkan suara musiknya. Sedangkan di bagian sini saya ingin musiknya terdengar besar saja. Caranya kita pilih menu volume seperti ini dan kita naikkan ini sampai ke 200%. Oke, seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin menambahkan tulisan Suharni di English Teacher, menginsert kata Suharni di English Teacher di bagian gambar ini. Oke, cara menginsertnya kita tahan gambarnya seperti ini, kemudian pilih menu lapisan, kemudian ambil teks dan mulailah mengetik. Saya ingin menuliskan kata Suharni, enter di English Teacher. Di English Teacher. Berikutnya saya ingin mengubah, kalau kita ingin mengubah bentuk tulisannya supaya kelihatan lebih cantik, nah, saya memilih ini ya. Caranya seperti tadi itu, kita masuk ke menu font, lalu dipilih, jadi yang bertuliskan AA itu yang dipilih. Kemudian kalau ingin mengatur besar kecil hurufnya cukup ditarik tanda panah itu. Kemudian kalau saya juga ingin mengubah warna hurufnya, caranya kita menekan simbol lingkaran yang berwarna putih sana dan silahkan dipilih warna yang disukai. Saya suka warna hijau. Kalau sudah dipilih tanda centang sehingga tampilannya seperti ini. Baik, coba kita lihat bagaimana tampilannya. Oke. Berikutnya saya ingin membuat transisi di sini supaya kelihatan lebih menarik pada saat pergantian gambar yang satu ke gambar yang berikutnya. Jadi cara memilih transisinya kita tekan saja, kita tahan gambarnya di antara di bagian yang berwarna putih tersebut, kemudian seperti ini. Kemudian saya suka mengambil classic transition di bagian crossfade. Oke, karena jauh lebih bagus. Coba kita lihat bagaimana bentuk tampilannya. Baik, jadi seperti ini transisinya dan nama saya di atas sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan gambar di dalam video saya supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dijelaskan lewat gambar animasi yang juga hadir bersama dengan video saya. Baik, di sini saya mengatakan bahwa kata simple past tense. Baik, saya akan memasukkan gambar animasi simple past tense di bagian video saya ini. Jadi caranya ya cukup ditahan seperti ini, terus kita masuk ke bagian lapisan lagi, lalu kita memilih media dan silakan dipilih di galeri gambar mana yang diinginkan. Di sini saya akan masukkan kata gambar animasi simple past tense seperti ini. Ya, silakan diatur. Cara pengaturnya cukup ditarik saja, diperkecil, diperbesar seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengubah animasinya, animasi masuknya ya supaya kelihatan lebih menarik, kita bisa pilih di bagian animasi seperti ini. Dan dalam hal ini saya memilih animasi pop ya, jadi tampilnya seperti ini. Kemudian animasi secara keseluruhannya saya ingin memilih yang di bagian memampat ya, jadi dia kelihatan lebih hidup karena bergerak terus. Kemudian animasi keluarnya saya memilih yang putar searah jarum. Baik, seperti itu. Oke, kita bisa menambah durasinya, misalnya kalau sini saya menginginkan 10 detik. Kalau sudah dirasa fix, dipilih saja tanda centang bagian atas dan kita lihat bagaimana tampilannya. Oh ya, kita bisa mengubah waktu dari animasi ini, misalnya kita ingin ke 5 detik seperti ini, jadi dia muncul secara berlahan. Jadi caranya cukup seperti tadi itu, ditekan, ambil kembali dalam animasi, kemudian ada tanda waktunya di bagian bawah itu bisa disorong-sorong, kita mau 4,5 detik atau 5 detik ya, seperti itu. Kita lihat nanti tampilnya seperti gimana.
Baik, di sini saya kembali akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu supaya lebih mahir. Saya ingin menginsertkan lagi kata tenses, karena di sini saya menyebut kata tenses. Baik, saya ulangi. Baik. Di sini saya ingin masukkan gambar animasi tenses. Oke. Sama seperti tadi, silahkan diatur, edit sesuka hati Bapak Ibu. Saya ingin memilih animasi pop. Kemudian animasi keseluruhan saya ingin gambar animasinya terlihat lebih hidup dengan memilih animasi keseluruhan memampatkan. Kemudian animasi keluarnya saya ingin memilih putar searah jarum jam seperti ini. Ya, saya suka dia cepat menghilang saja seperti itu. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menambahkan atau menginsert gambar seperti itu. Terus gimana kalau kita ingin meng-cut videonya? Baik, kita misalnya saya ingin menghilangkan kata mulai dari baik secara umum, ya. Oke, maka videonya saya tahan mulai dari item bagian situ, kemudian dipencet seperti ini, lalu pilih menu gunting. Oke, kita ambil play, bagi di play ahead. Jadi tidak langsung serta-merta hilang, karena kita masih mempertimbangkan yang mana saja yang akan kita hilangkan. Sekarang sudah terbagi. Oke. Misalnya saya ingin memotong videonya ini sampai di bagian-bagian tenses. Oke, saya ingin memotong sampai di bagian itu aja. Oke, saya ingin memotong sampai di bagian situ. Jadi caranya, kalau kita ingin menghilangkan secara keseluruhan bagian yang kita anggap tidak perlu, kita cukup berhenti di bagian item ini saja, di bagian mana yang kita inginkan, kemudian kita pilih tanda gunting. Dan kalau di sini saya ingin memotong semua video yang ada di sebelah kiri tadi, yang menjelaskan tentang jenis-jenis tenses. Jadi langsung dipilih saja pangkas ke kiri playhead, maka semua video yang berada di sebelah kirinya itu akan terhapus. Kita lihat. Oke, jadi sudah tidak ada lagi yang bertuliskan tentang video yang menjelaskan tentang apa itu tenses. Oke, misalnya saya hanya menginginkan sampai di situ saja videonya, sementara bagian kanan saya ingin cut. Maka cukup seperti ini saja. Kemudian seperti tadi, kita pilih menu gunting, kemudian semua video yang di bagian kanan itu saya ingin hilangkan. Jadi kita pilih pangkas ke kanan playhead. Oke. Jadi tujuannya misalnya kita ingin meminimalkan videonya dari 6 menit ke 1 menit saja. Maka videonya berakhir di situ. Oke. Gimana kalau kita ingin mengetik kata thank you for watching di bagian akhir dari video kita, karena misalnya sudah selesai. Jadi sama seperti di awal tadi, kita berhenti di bagian itu, kemudian kita memilih menu lapisan, kemudian masuk ke teks dan mulai mengetik. Di sini saya ingin mengetik kata thank you for watching. Thank you for watching. Saya ingin mengubah bentuk hurufnya ke dancing script regular karena jauh lebih menarik. Dibesarkan sedikit boleh. Kemudian warna hurufnya saya ingin kuning. Oke, seperti ini. Kalau ingin membuat
gambarnya lebih singkat lagi, videonya lebih singkat lagi, ini bisa diperkecil. Kemudian thank you for watchingnya kita tambahkan durasinya sampai ke 7 detik seperti ini. Kalau durasi sudah fix, kita pilih menu centang. Oke, di bagian sini saya inginkan musiknya itu sudah, background suaranya itu kembali besar. Jadi caranya supaya dia besar, karena yang di bagian video itu tadi kita kecilkan, cukup mudah. Jadi kita tekan seperti ini ya, kemudian ambil menu gunting pangkas ya, kemudian bagi di bagian playhead seperti ini. Selanjutnya silakan bagian ini diatur volumenya, kita naikkan dari 11% tadi ke 200%. Oke, kita lihat. Oke, yang selanjutnya ini kita pangkas saja karena sudah tidak kita gunakan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian tidak susah untuk mengedit video di KineMaster. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, semoga apa yang saya tampilkan pada video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam membuat video pembelajaran sehingga bisa menjadi YouTuber atau setidaknya bisa bermanfaat untuk peserta didik kita, apalagi pada saat sekarang ini sangat mengharuskan untuk kita banyak-banyak membuat video pembelajaran untuk di-share ke grup-grup pembelajaran daring bersama anak-anak. Baik, Bapak Ibu sekalian, thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.